Itu perlu dengan sengaja dirubah. Jadi yang paling pertama teman-teman perlu sadari bahwa kita perlu berubah. Karena banyak di antara teman-teman apalagi adik-adik kita ya di generasi-generasi kita yang lebih Mhm mhm muda, mhm. ini nggak sadar kalau berubah jadi lebih baik itu kebutuhan. Oke. Oke teman-teman, sekarang lagi-lagi saya dapat kesempatan ngobrol sama Mas Teguh ini ya, dan dia nabung pertanyaan lagi bisa-bisanya. Mas Fadli, saya yang punya kesempatan ngobrol sama Mas Fadli, bukan Mas Fadli punya kesempatan ngobrol sama saya nih. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi Oke, lagi-lagi saya diundang sama aduh. Mas Fadli ini ya. Jadi Nah, eh ini Mas Teguh ada satu pertanyaan yang iya, sebetulnya cukup menarik ya teman-teman. Dan pertanyaan ini sepertinya kita rekam aja langsung lah saya bilang. Kalau di betul. rumah mau kita ngobrol serius, ya udah kita ambil kamera, kita rekam. Nah, jadi Oke. manfaat kan buat banyak orang gitu ya. Oke, oke. Oke, langsung aja Mas Teguh. Apa Nah, pertanyaannya oke nih? oke. Gini Mas Fadli. Jadi sebenarnya ini terjadi tadi malam kita, saya cerita dengan keponakan gitu ya kan. Dia, Oke. cerita tentang masalah teman-temannya. Dia kan ini lagi Mhm. nyusun skripsi ya, nyusun Masih skripsi besok kuliah? Oh, udah tanggal tingkat akhir berarti nih udah tinggal kuliahnya. akhir, heeh. Oke. Nah tanggal 2 besok Januari itu sudah penyerahan, ini untuk sidang ya gitu ya, skripsi untuk Oke, sidang. oke. Jadi tinggal revisi-revisi aja. Nah ada teman dia yang masih belum apa-apa. Mhm. Padahal dari pertama itu udah diajakin, "Ayo Maksudnya skripsinya belum jadi apa-apa gitu? udah ada satu duanya, tapi dalam keadaan tanda kutip yang, dosen pembimbingnya aja, "Ah, lu nggak punya ini lagi nih," maksudnya Masih banyak ini yang banget kurang gitu, ya? yang banyak Oke. banyak revisi ya. Boleh dikata mungkin bisa jadi perlu ngulang lagi gitu ya kan, tak bilangin, "Ah, ya Mmm, udah tinggalin aja kalau memang dia nggak mau, nggak mau bertumbuh, nggak mau, yes. menjadi lebih baik," gitu kan, ya udah tinggalin aja. Ya memang harus tertinggal dia buktinya kan gitu ya. Mhm. Nah jadi, pertanyaan di sini adalah gitu ya, Mas Fadi. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya, dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri, dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita, dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Nah, apakah ini ya kan, dia kan orangnya sering ngeluhan gitu kan, "Aduh aku nggak bisa kayak gitu, aku nggak bisa, aku punya kebutuhan ini, aku punya keperluan ini." Apakah alam semesta ya benar-benar mendengarkan keluhan kita? Gitu. Nah, Oke, ini dia pertanyaannya oke, gitu kan. oke. Jadi kan, mungkin kita juga pernah ngeluh gitu ya, Mhm, dan kita juga sering dengar, orang-orang mengeluh tentang kehidupan mereka masing-masing dan mengeluhnya ya itulah ke alam jadinya kan, terakhir mhm, mhm. terbuangnya ke alam. Nah, apakah alam semesta itu mendengarkan keluhan kita dan apakah itu memberikan efek, "Oke deh, alam akan memberikan bantuan," gitu kan. Nah, gitu dia. Gimana? Oke. Nah, ini sebenarnya, mungkin ini akan mudah diterima pertanyaannya sama teman-teman yang udah puzzle-nya mulai kumpul nih ya, tentang Mmm, kesadaran, mhm mhm. tentang alam semesta yang mendukung gitu ya, tentang Tuhan yang memang selalu mendengar kita, kan kayak Mhm gitu. Nah, mhm. terkait sama keluhan, sebetulnya kalau misalnya ditanya apakah alam semesta mendengar keluhan kita? Nah, kan kita sama-sama paham ya, teman-teman di Kedamaian ID kan teman-teman udah tahu kalau misalnya seringkali kita bilang bahwa yang narik keadaan terjadi itu kita. Ada Yes. yang namanya law of attraction kan Attraction, gitu ya ya. ya. Ada yang namanya law of resonance bahkan. Mhm. Ketika teman-teman bergetar di energi frekuensi tertentu, teman-teman pancarkan, itulah yang akan mewujud menjadi realitas fisik kita. Kan gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dipancarkan adalah keluhan, nah Iya kan iya iya gitu ya, iya. which is ini seringkali tanpa sadar dilakukan kan Mhm. gitu dan sangat mudah bahkan mungkin kalau misalnya kita ngomongin teman-teman yang masih kuliah sekarang itu lebih sering terjadi dibanding mungkin teman-teman yang kuliah 10 tahun yang lalu, Betul. 20 tahun yang lalu gitu ya, zamannya kita kuliah mungkin udah nggak terlalu kayak sekarang Mhm gitu mhm ya, bukan mhm. udah nggak terlalu ya, dulu belum terlalu kayak sekarang gitu Iya kan. iya. Di mana kita ya udahlah kalau berat ya jalanin gitu kan. Mhm Kalau mhm. sekarang mungkin dengan berbagai perbedaan, yang Teknologi, heeh, teknologi betul dan lingkungan gitu betul. ya, teman-teman mungkin tanpa sadar mengeluh gitu. Nah, eee,
yang perlu kita sama-sama sepakat dulu bahwa Tuhan Maha mendengar. Alam semesta itu selalu menerima getaran. Artinya Vibrasi nggak ya. pilih-pilih menerima vibrasi dia gitu kan. Nggak yang cuman doa doang dia terima, tapi keluhan juga didengar loh gitu. Nah, positioningnya yang penting nih Mas Teguh. Jadi Oke. bukan tentang apakah keluhan ini didengar atau tidak. Jawabannya yes, pasti didengar. Tapi terus apa dong langkahnya? Nah, mungkin itu. Yes. Apa dong langkah yang harus dilakukan untuk bisa merubah keluhan ini menjadi rezeki yang datang, menjadi kemudahan-kemudahan yang datang kan? Kalau Yes, keluhan betul. kan pasti datang dari kesulitan, Betul. ya kan? Datang dari keadaan yang berat, yang terkadang kita pikir lebih berat apa ya? Dari yang seharusnya gitu. Kita ekspektasinya nggak segitu, tapi ternyata itu lebih berat kenyataannya kita terima gitu. Akhirnya kita mengeluh gitu. Oke. Yang harus dilakukan tuh sebenarnya gini. Kalau kita misalnya punya mental yang ingin mengeluh gitu ya, kita pengen ngeluh nih, kita tuh capek, kita pengen ya mungkin ke Tuhan gitu ya, ke alam semesta gitu. Nih susah, ini berat gitu. Ini apa ya, sulit banget ngejalanin hidupnya gitu kan misalnya. Ya yang terjadi itu keadaan, yang terjadi itu sebuah kejadian netral sebetulnya. Cuman karena kita punya cara memberi arti yang berbeda, ada keadaan di mana menguatkan seseorang, ada keadaan di mana bikin orang-orang itu jadi mengeluh gitu. Nah, yang harus dilakukan sebetulnya teman-teman perlu menyadari bahwa memang itu berat dan mengikhlaskannya. Gitu, itu satu. Terus dirubah dengan sengaja jadi deep talk ke dalam diri sendiri. Apa dong solusi yang bisa kita perbuat? Apa opsi kita yang mampu kita pikirin untuk merubah keadaan yang dikeluhkan ini menjadi sesuatu yang akan kita syukuri? Gitu. Dan ini memang butuh tenaga tambahan teman-teman ya, karena mungkin buat beberapa teman-teman yang belum merasa bahwa perubahan hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri, masih di level yang Mas Fadli nggak tahu sih susahnya gitu kan. Bener. Nggak ngalamin mungkin, gimana dong? Bener, Nah, kan itu gitu. jawabannya kayak gitu. Bener, jawabannya kayak gitu. Jawab gitu ya. Bener. Rumah enak gitu kan. Rumah enak Mit misalnya kan. Ponakan saya. Rumah enak Nop. Disupport sama om lu, disupport dengan lu keluarga cemara. Nggak tahu dia kalau keluarga cemara kan miskin ya. Keluarganya kok kayaknya baik-baik aja, bahagia gitu-gitu ya. Betul. Oke, Mas Fadli. Jadi memang dari keluhan itu memang ternyata mengeluarkan vibrasi tadi kan dari dalam diri kita. Terakhir ya didengarkan sama alam semesta. Akhirnya alam semesta lah memberikan, akhirnya terus seperti itu aja kan keadaannya ke kita. Jadi nggak akan berubah. Nggak akan berubah. Dan selalu hukumnya kan perlu dipahamin. Selalu yang kita kirimkan energinya, frekuensinya adalah apa yang kita terima balik lagi. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak berhentiin ini dan sengaja merubahnya, ya balik lagi hanya terulang di situ aja ya kan, keliling-keliling gitu. di situ aja. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih dari kutipan dari Jay Electronica nih, Mas. Alam semesta sedang mendengarkan, maka berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Gitu kan. Nah, ini berarti kan memang apa yang kita keluhkan nanti akan kembali lagi ke diri kita. Kalau misalnya mau tidak kembali ya kan, ya berarti kita ubah mengeluh menjadi baik itu bersyukur mungkin ya. Gitu ya. Iya. Karena kan ya di semua agama rasanya ya mengajarkan kalau bersyukur maka nikmatnya ditambah. Gitu. Nah, jelas-jelas keadaan sulit itu butuh banget tambahan nikmat kan gitu ya. Betul, itu dia. Dan kalau misalnya jalannya udah diajarin loh sama Tuhan, bersyukur, nanti nikmatnya ditambahin. Lah, ya bersyukur. Gitu. Walaupun sulit. Bersyukur juga skill memang gitu ya. Tapi ya harus dilakuin karena kita tahu itu rumusnya gitu. Sama kayak kita mau menuju ke pasar nih misalnya gitu ya. Terus teman-teman bilang ke pasar itu susah gitu misalnya. Nggak bisa. Ya susah ya, nggak akan ke pasar. Tapi caranya gimana? Ya berangkat aja gitu. Jalan aja gitu. Dan ini bergetar dan menular loh teman-teman.
Makanya jadi sombong-sombongan susah tadi kan. Ah lu mah enak gitu. Gue lebih susah Iya, iya, lagi. Ntar iya, temennya iya. ada yang bilang lagi, ah segitu masih mending kan. Gue lebih susah lagi terus aja. Aduh, Jadi yang paling susah malah itu yang paling pemenang. nyamaratain. Itu pemenangnya berarti. Iya. Jadi ngeratain kesulitan tuh Betul, jadi betul, betul. ditanggung bersama beban beratnya kan gitu kan. Nggak usah gitu. Dan ini apa ya? Bahkan mungkin gini Mas Teguh, ada satu contohnya menarik nih. Saya bahkan itu menyadari loh hal-hal kecil seperti itu ketika ternyata saya sadar bahwa saya tanpa sadar mengeluh Nah, iya, gitu. oke. Contoh misalnya gini, mobil saya pecah ban nih, Yes, gitu ya. yes. Nggak pecah ban ya, bocor, ketusuk paku ya. Set gitu. Terus kan kalau misalnya kita kan suka bikin story tuh ya di Iya. Instagram, Iya, di betul. Facebook gitu kan. Wah ini daily rutin kita lah gitu, kegiatan kita sehari-hari pengen kita share gitu kan, supaya teman-teman tahu ya kita lagi update. Nah, tapi hal-hal yang sifatnya negatif dan kesulitan, saya berhenti share Oh, oke. gitu. Karena ya tadi, begitu saya share, wah nih ban lagi diganti nih gitu ya, bocor nih, Iya, ada iya. pakunya Heeh, gitu. heeh. Itu bulan depan kejadian lagi loh. Oh, oke, oke. Bulan depan kejadian lagi gitu. Di situ saya sadar, iya Ini ngapain terulang di-share gitu jadi ya? story. Oh, oke, 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 Karena oke. ini kan jadi apa ya, malah diekspos ke alam semesta Betul, gitu loh. betul, betul, betul. Malah lagi susah nih, aduh lagi repot nih gitu. Betul, betul. Dan bener begitu, ini kan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kejadian lagi, udah 3 lubang nih di bannya gitu ya. Yang ketiga, nggak usah di-share, biarin lah. Ini biar jadi jadi kejadian yang cukup saya ambil hikmahnya aja ya, harus lebih hati-hatilah mungkin gitu. Udah nggak saya share Oke, oke, oke. sampai hari ini loh, nggak pernah bocor lagi tuh ban. Oke, oke, Gitu. oke, oke. Berarti gini, Mas Fadli, berarti ada anggapan kan memang mengeluh itu terkadang menurut sebagian orang ya, menurut sebagian orang itu adalah proteksi diri. Oke. Nah, itu bagian dari proteksi diri atau memang udah jadi kebiasaan kebiasaan orang tersebut? Nah, itu dia. Ini perlu dibedain nih, Iya, iya. ya kan? Ada point of view proteksi diri, oke, bisa diterima ya, karena ini juga sesuatu yang mungkin benar buat banyak orang, tetapi sekali lagi kebenaran ini kan partially true ya, Yes. nggak bisa sepenuhnya mutlak benar, pasti ada kebenaran di atas kebenaran, gitu. Ya, saya makanya nggak ngebantah gitu, tapi ya mungkin buat keadaan tertentu di mana seseorang memang punya semua hal yang terjadi di dia yang saya pun nggak ngerasain, saya nggak bisa bilang itu salah. Betul. Tapi hati-hati dengan kalau ternyata ini adalah kebiasaan. Ah, oke. Gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi minimal ada dua sudut pandang yang teman-teman bisa pilih nih sebenarnya. Teman-teman memilih ini sebagai sesuatu yang mungkin sinyal alam semesta untuk mengingatkan kita bahwa kita kurang bersyukur. Nah, jadinya kan Benar. kok aku jadi ngeluhan ya? Oke, mungkin aku lupa bersyukur. Gitu. Syukurin deh banyak hal, habis itu nikmatnya ditambah. Ini pasti terjadi nih satu hal. Yes, yes. Nah, atau teman-teman memilih tanpa sadar jadi kebiasaan. Nah, kalau ini hati-hati banget, perlu berhenti. Iya, iya. Kalau iya. kebiasaan itu kan kita lama-lama Betul. jadi autopilot. Iya, iya. Gitu. Secara tidak sengaja. Apapun itu misalnya kan. Apa aja. Ini handphone udah habis baterainya kan. Jadi Iya. semuanya jadi ini. Gimana sih ini jadi Betul. nggak ini, jadi nggak itu, jadi susah ini, jadi susah itu gitu. Tapi kan kalau misalnya kita kasus handphone tadi, misalnya nih handphone mati nih, ya jadi nggak bisa ngelihat update dong. Waduh, nanti kalau ada WhatsApp penting gimana dong? Itu ngeluh, gitu kan? Atau kita bisa memilih bersyukur. Oh, mungkin memang waktunya detox medsos. Ya benar. Istirahat. Udah. Mungkin Tuhan pengen saya berhenti Betul, untuk scrolling dulu dan mungkin lebih banyak baca buku atau physical activity, misalnya olahraga atau apa ya kira-kira hikmah tujuan baiknya ya. Ini kan nggak mungkin terjadi tanpa si izin Tuhan. Betul. Ya dong. Setuju. Kalau misalnya ternyata dia memang mati sekarang, memang harus mati. Pertanyaannya apa tujuan baiknya? Nah, dari situ kita bisa bersyukur. Nah, ini lebih baik teman-teman ambil kondisi di mana tadinya sebuah kondisi itu dengan mudahnya dibikin membuat kita mengeluh. Ambil itu sebagai sebuah sinyal, jangan-jangan ini peringatan dari Tuhan buat saya bisa lebih bersyukur. Syukur lagi. Nah, point of view itulah yang teman-teman ambilnya ke situ deh. Oke. Cara mengubah itu ya Mas Fadli. Biar kita sadar bahwa ini gue lagi ngeluh nih loh gitu ya kan. Yes. Ada nggak tips-tips buat teman-teman mungkin ya biar karena kalau saya lihat ya apalagi kita nggak tahu entah dari perubahan zaman, entah dari generasi ya kan, generasi Z juga kan kayak gitu ya. Teman-teman mungkin tahu rata-rata generasi yang sekarang itu mudah banget, fragile banget kan gitu ya kan, mudah banget mengeluh ya kan, gitu. Nah,
Gimana tuh cara mengubah dari, lu tuh lagi mengeluh gitu, biar mereka sadar gitu? Iya, 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 iya. Sebenarnya ini di generasi kita itu banyak ya, dulu diajarin kan dengan apa namanya, kalau misalnya ngeluh, Mhm. pakai kebiasaan ngeluhnya berhenti pakai gelang karet, nanti Oh, kalau sadar ngeluh dijepret kan oh gitu, gitu. Ada tuh, saya dulu pernah oh, diajarin Mas Teguh. Jadi wah, memang ngeluh ini datangnya belakangan sadarnya, iya, selalu gitu. ada yang di depan Mas Uli? Apa? Pendaftaran. Ya Kalau ada di belakang. bukan, ditubruk domba ya kan, aduh nyesel di depan. Iya iya iya. Oke, jadi kita perlu dengan sengaja membuat sebuah program diri atau sebuah program kerja Mhm, untuk membentuk diri kita dengan sengaja. iya, Ingat, perubahan itu disengaja. betul. Perubahan baik dan pertumbuhan nggak akan mungkin terjadi tanpa sengaja. Tiba-tiba gue dewasa ya. Yes yes yes, Ternyata gue betul betul betul. jadi baik ya. Betul. Enggak. Itu perlu dengan sengaja dirubah. Jadi yang paling pertama teman-teman perlu sadari bahwa kita perlu berubah. Karena banyak di antara teman-teman, apalagi adik-adik kita ya, di generasi-generasi kita yang lebih Mhm mhm muda, mhm. ini nggak sadar kalau berubah jadi lebih baik itu kebutuhan, Oke, gitu. iya. Beda kan kalau kita pengen beli suatu barang, kita tahu kita butuh kan. Yes, betul Nah ini kita ditawarin, mau nggak barang ini? Enggak betul. kayaknya. Nah karena kita nggak tahu kita butuh. Iya iya iya. Gitu, sehingga mungkin banyak teman-teman butuh edukasi tentang kebutuhan itu. Setelah itu baru mau beli barangnya, kan gitu. Iya Jadi 2 langkah ini sebetulnya. Ya nggak apa-apa, kalau emang itu yang harus terjadi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman yang pertama sadarin dulu bahwa memang oke, mengeluh itu tidak baik dan apakah mungkin saya orangnya ngeluhan. Ini perlu perlu jujur dulu memang dalam iya hati ya, karena ini serius aja teman-teman ya. Kalau teman-teman sampai detik ini masih, enggak lah, gue mah orangnya nggak ngeluh, kemungkinan besar Anda tukang ngeluh, iya. gitu. Karena semua manusia menurut saya pernah ngeluh, gitu. Mhm. Gak ada yang seumur hidupnya, Pasti, iya iya. kayaknya nggak pernah lah saya mengeluh gitu ya. Pasti pernah teman-teman ya. Nah ketika itu terjadi di masa lalu atau mungkin sampai hari ini kita baru sadar kalau, oh jangan-jangan ini yang bikin gue susah. Mhm mhm. Karena ngeluh dibalikin keadaan susah, ngeluh dibalikin keadaan susah. Bener Ini bener. kan apa, lingkaran setan ya. Lingkaran setan setan banget ini. Perlu diberhentiin Iya iya iya, lingkarannya, perlu betul. keluar nih gitu kan dari lingkaran itu. Nah ini perlu diakhiri dengan sengaja. Ya teman-teman sadarin dulu bahwa oke, ngeluh itu nggak baik dan ternyata sepertinya saya begitu mas. Iya. Nah setelah itu dilakukan, teman-teman langkah selanjutnya teman-teman perlu dengan sengaja membangun identitas diri yang lebih kuat gitu. Dengan apa caranya? Mhm mhm. Arahnya ya teman-teman perjelas dulu. Anda pengen jadi pribadi yang seperti apa? Iya. Kan identitas diri itu pilihannya banyak ya. Ada mungkin seorang Mas Teguh yang suka bersyukur, itu kan identitas Amin, diri iya gitu kan. betul. Mas Teguh yang menghargai perbedaan misalnya gitu kan. Karena kan seringkali keluhan itu datang dari keadaan yang susah, yang sulit disyukuri Mhm. atau dari perbedaan gitu. Oke. Perbedaan ekspektasi, perbedaan cara pandang gitu-gitu ya. Kita berharap begini, keadaannya Iya, gini. betul 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 Kecewa kan betul betul. gitu. Padahal keadaannya tetap begini, kitanya aja yang ekspektasinya ketinggian. Kadang-kala seperti itu sehingga banyak orang akhirnya kecewa sama apa yang dia dapatkan. Padahal ya kalau disyukurin nikmatnya ditambah. Kan sama aja. Kayak misalnya teman-teman dapat duit nih, teman-teman yang udah mulai bekerja, terus mulai dapat income, terus dapat project tertentu gitu ya. Kan mendingan dapat 20 juta per bulan tapi bersyukur Betul. daripada dapat 3 bulan tapi kesel. Betul, iya 3 juta tapi kesel. bener Kan bener bener. Itu 20. tidak ada pilihan Mas, itu pilihan yang terbaik udah. Iya, Ini kita harus biasain otak kita untuk bersyukur dalam keadaan apapun ya. betul betul. Teman-teman kadang milihnya itu yang buruk Sebentar. atau yang lebih buruk sih, gitu. Milihnya yang buruk atau yang lebih buruk. Nah, kalau misalnya yang dipilih yang lebih buruk kan ya gimana dong? Gitu. Kan kita Oke nggak bisa oke. milih mendingan 20 juta tapi tidak bahagia atau 3 juta tapi bahagia. Dua-duanya nggak enak. Gitu. Iya iya Kan iya. mendingan milih 20 juta dan bahagia kan Berbagi ya, gitu kan. heeh. Kenapa ada pilihan itu loh sebenarnya gitu ya. Iya betul 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 betul. Ya, ini makanya perlu membiasakan diri ya. Ini latihan nih buat teman-teman gitu ya. Kan mendingan 20 juta tapi bersyukur kan Mhm mhm. daripada 3 juta tapi tidak bersyukur. Oke oke.